Hai semuanya, welcome to Edumatik, tempat belajar asik tanpa limit. Oke, di video kali ini aku akan bahas sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Di video sebelumnya aku udah bahas mengenai cara menjumlahkan matriks dan juga mengurangkan matriks ya, pengurangan matriks. Nah, di sini ada sifat-sifat ternyata untuk penjumlahan itu. Sifat yang pertama, ketika ada matriks A ditambah matriks B, D itu akan sama aja kayak B ditambah A gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau misalkan ada A tambah B, ya ini operasi dalam kurung dulu ya, maksudnya ini yang pertama dulu, kemudian ditambahkan dengan matriks C lagi gitu ya. Nah, ini akan sama aja kayak A ditambah B tambah C gitu, jadi itu sama aja. Yang selanjutnya yang ketiga, A tambah 0 akan sama dengan A, atau A dikurangi 0 akan sama dengan A juga gitu. Nah, contoh deh satu untuk yang sifat pertama ya. Misalkan di sini aku punya matriks A ya. Matriks A itu ya ini biar nggak terlalu lama, aku kasih contoh untuk ukuran 2x2 aja ya. Misalkan di sini aku punya 1 0 0 min 2 misalkan ya. Nah, itu matriks B-nya sama dengan misalkan berapa ya? Negatif 2, ini 1 0 3 gitu ya. Nah, bagaimanakah penjumlahan dari A plus B ya? Dikarenakan sebelumnya udah dibahas penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Jadi aku nggak akan ngejabarin secara rinci ya. Jadi langsung aja gitu ya. A tambah B artinya matriks A tambah matriks B, berarti 1 ditambah negatif 2 itu berapa? Ayo. 1 ditambah negatif 2 ya, jawabannya negatif 1 ya. Terus 0 ditambah 1 ya, jawabannya 1. 0 tambah 0 0, negatif 2 tambah 3 jawabannya 1. Nah, jadi matriks A ditambah matriks B itu adalah kayak gini ya hasilnya. Nah, sekarang kita coba B tambah A ya, B tambah A. Nah, B tambah A itu berarti B dulu, ini ditambah yang ini. Nah, untuk di sini berarti negatif 2 ditambah 1 ya, jawabannya negatif 1 gitu ya. Terus 0 ditambah 1 ya, jawabannya 1. 0 ditambah 0 0 kan. Terus 3 ditambah negatif 2 berapa? Ya 1 gitu. Nah, jawabannya sama kan. Jadi jawaban yang ini, yang A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini maksud sifat tuh kayak gitu ya. Jadi ketika ada A tambah B itu sama dengan B tambah A gitu. Paham ya sampai sini? Dan ya ini juga sama. Jadi kalian misalkan ada satu lagi nih matriks C gitu ya. Matriks C itu dia negatif 1 0 2 3 misalkan ya. Nah, ketika hasil A tambah B yang ini ya, yang ini nih A tambah B katanya udah ada segini, ketika nanti ditambahkan dengan matriks C ya, dia akan sama aja kayak B tambah C dulu, nanti kalian tambahkan dengan matriks A gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ditambah 0? Nah, tambah 0 ini berarti dia maksudnya matriks 0 gitu ya. Tahu matriks 0 kan? Ya, di video sebelumnya udah aku bahas juga mengenai matriks 0. Matriks yang elemen-elemennya itu 0 gitu. Oke, misalkan di sini matriks 0-nya matriks D ya. Aku misalkan kasih contoh matriks 0-nya matriks D ya. Ini 0 0 0 ya, kayak gitu. Nah, katanya kalau matriks A tambah matriks 0 ya akan sama dengan A lagi. Ya, kita coba aja ya. Kita coba A ditambah D. D itu kan matriks 0 ya di sini. Ya, kita coba berarti A-nya berapa? Yang ini nih A-nya. A-nya 1 gitu ya. 1 tambah 0. Kemudian di sininya 0 tambah 0 tambah matriks D kan. Terus di sininya 0 juga ya. 0 tambah 0 lagi. Terus negatif 2 ya, kita tulis di sini negatif 2 ditambah 0 gitu ya. Nah, ini dia berapa nih? Ya, hasilnya akan tetap ya, 1 tambah 0 ya 1, ini 0, ini 0, ini negatif 2 tambah 0 ya negatif 2 gitu. Nah, ini tuh kan matriks A ya, sama aja gitu ya. Jadi di sini kita simpulkan bahwa A tambah D itu atau A tambah matriks 0 itu ya akan sama dengan A lagi. Ya, ini berlaku juga untuk yang pengurangan yang ini nih. Ya, paham ya sampai sini? Itulah sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Jangan lupa untuk kunjungi ya blog Edumatik ya di www.edumatik.net.
karena di situ banyak sekali materi matematika ya, dan juga banyak sekali contoh-contoh soalnya. Terima kasih sudah nonton. See you, bye.